Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 Anatomi Fisiologi Manusia yang akan menjelaskan tentang sistem rangka. Adapun anggota-anggota kami adalah yang pertama Ricarnila BR Naibaho, yang kedua Sri Ulfian PS, yang ketiga Syahrani Salzabila Aisyah Ratu, yang keempat Denilia Agusti, yang kelima Puput Anissa Putri, yang keenam Ziti Rahmadani, yang ketujuh Indana Sulfa, dan yang kedelapan Sapurnisa. Selanjutnya, mari kita saksikan bersama-sama pemaparan dari kelompok kami tentang sistem rangka. Selamat menyaksikan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian sistem rangka. Sistem rangka adalah suatu sistem organ yang memberikan dukungan fisik pada makhluk hidup. Sistem rangka umumnya dibagi menjadi 3 tipe: eksternal, internal, dan basis cairan atau rangka hidrostatik. Walaupun sistem rangka hidrostatik dapat pula dikelompokkan secara terpisah dari 2 jenis lainnya karena tidak adanya struktur penunjang. Dalam bahasa sehari-hari, sistem rangka kita biasa menyebutnya jerangkong atau rorongkong. Kerangka manusia dewasa disusun oleh 206 buah tulang, dibagi menjadi rangka aksial ada 80 tulang dan rangka apendikular ada 126 tulang, di mana satu dan lainnya ada yang dihubungkan secara langsung atau disebut persambungan dan tidak langsung atau disebut persendian, serta diperkuat oleh jaringan ikat, rawan, dan otot. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai fungsi rangka. Fungsi kerangka adalah untuk memberikan bentuk keseluruhan bagi tubuh, menjaga agar organ tubuh tetap berada di tempatnya, melindungi organ-organ tubuh seperti otak, jantung, dan paru-paru untuk bergerak ketika dikehendaki otot, dan menghasilkan sel darah di dalam sumsum tulang. Tulang-tulang dalam tubuh membentuk sistem rangka. Kemudian sistem rangka ini bersama-sama menyusun kerangka tubuh. Sistem rangka membentuk dasar dari tubuh manusia. Semua organ-organ, daging, darah, otot, cair, dan udara semua terkandung dalam tubuh dan memiliki kestabilan dan kekuatan tertentu karena tulang-tulang dalam tubuh membentuk sistem rangka. Tulang-tulang ini didukung oleh sumsum tulang yang dihasilkan oleh bentuk energi paling murni di dalam tubuh. Komposisi jaringan tulang. Tulang terdiri dari 2 bahan. Yang pertama adalah matrik yang mencakup 70% dari bagian komposisi jaringan tulang. Dan yang kedua adalah bahan-bahan organik yang mencakup 30% dari komposisi jaringan tulang. Yang pertama adalah matrik yang kaya mineral atau adalah bone, tulang yang sudah matang. Yang kedua, bahan-bahan organik yang terdiri dari 2 bagian. Yang pertama adalah sel yang mengandung 2% dari bahan organik, dan osteoid yang mengandung 98% dari bahan organik. Sel dibagi menjadi 3 sel, yaitu yang pertama sel osteoblast yang membuat matrik bahan tulang atau sel pembentuk tulang. Yang kedua sel osteosit yang mempertahankan matrik tulang atau sel-sel tulang. Yang ketiga sel osteoklast yang menyerap asteroid 95% resorpsi tulang matrik atau sel yang menyerap tulang. Yang kedua adalah osteoid, matrik badan tulang yang mengandung sedikit mineral. Osteoid adalah tulang muda. Ini saya akan menjelaskan tentang rangka aksial. Rangka aksial terdiri dari tulang tengkorak, tulang belakang atau vertebra, dan tulang rusuk. Tulang tengkorak berbentuk bulat, sebagian besar tersusun atas tulang-tulang yang pipih. Antara tulang yang satu dengan tulang yang lainnya bersambungan sangat kuat. Fungsi dari tulang kepala atau tengkorak adalah melindungi otak yang merupakan organ tubuh yang sangat penting. Tulang-tulang pada bayi yang baru dilahirkan akan terasa lunak dan belum berkaitan erat dan rapat. Namun seiring berjalannya waktu,
Tulang-tulang tengkorak mengalami pertumbuhan dan pertambahan besar, menyatu dan tidak dapat digerakkan. Tulang tengkorak dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu tulang bagian kepala dan bagian muka. Sekian. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tulang bagian kepala dan tulang bagian muka. Yang pertama, bagian-bagian tulang bagian kepala terdiri dari tulang dahi, tulang ubun-ubun, tulang kepala belakang, tulang baji, tulang tapis, dan tulang pelipis. Yang kedua, tulang bagian muka. Bagian-bagian tulang bagian muka terdiri dari tulang rahang atas, tulang rahang bawah, tulang pipi, tulang langit-langit, tulang hidung, tulang air mata, dan tulang lidah. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tulang belakang atau vertebra. Pada tulang belakang terjadi perlengkungan-perlengkungan yang berfungsi untuk menyangga berat dan memungkinkan manusia melakukan berbagai jenis posisi dan gerakan, misalnya berdiri, duduk, atau berlari. Tulang belakang terdiri dari 33 ruas, yaitu 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang atau sakrum, dan 4 ruas tulang ekor. Selanjutnya saya akan membahas tentang tulang dada dan tulang rusuk. Tulang dada memiliki 3 bagian, diantaranya yang pertama hulu, yang kedua badan, dan yang ketiga tajuk pedang. Tulang rusuk terdiri dari 12 pasang yang dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, 7 pasang tulang rusuk sejati. Tulang rusuk ini bagian depan melekat pada badan tulang dada dan bagian belakang melekat pada tulang punggung. Yang kedua, 3 pasang tulang rusuk palsu. Tulang rusuk ini bagian depan melekat pada tulang rusuk di atasnya dan bagian belakang melekat pada tulang punggung. Yang ketiga, 2 pasang tulang rusuk melayang. Tulang rusuk ini bagian belakang melekat pada tulang punggung dan bagian depan tidak melekat pada tulang yang lain. Sekian dari saya. Hyoid merupakan tulang yang berbentuk huruf U, terdapat di antara laring dan mandibula. Hyoid berfungsi sebagai tempat peletakan beberapa otot mulut dan lidah. Rangka ependikuler. Rangka ependikuler terdiri atas pinggul, bahu, telapak tangan, tulang-tulang lengan, tungkai, dan telapak kaki. Secara umum, rangka ependikuler menyusun alat gerak, yaitu tangan dan kaki yang dibedakan atas rangka bagian atas dan rangka bagian bawah. Tulang rangka ependikuler bagian atas terdiri atas beberapa tulang sebagai berikut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis rangka ependikuler. Rangka ependikuler terbagi atas 3 jenis. 1. Ependikuler atas yang dimulai dari tulang belikat hingga keseluruhan tulang penyusun alat gerak tangan. Yang kedua, ependikuler bawah dimulai dari tulang paha hingga keseluruhan rangka gerak kaki. Yang ketiga, ependikuler panggul yang biasa kita sebut sebagai tulang selangka. Nah, materi selanjutnya yang ingin saya jelaskan adalah jenis-jenis tulang penyusun struktur tubuh manusia. Tulang penyusun struktur tubuh manusia terbagi atas 2 jenis, yakni tulang keras dan tulang rawan. Tulang keras adalah tulang yang menyusun seluruh tubuh kita. Dikatakan tulang keras karena dia bersifat kaku dan keras, sedangkan tulang rawan dia bersifat elastis. Tulang rawan contohnya adalah telinga, tulang hidung, dan tulang ada pada persendian kita. Dan yang terakhir adalah tulang keras, contohnya itu ada tulang pipi, ada tulang pipa, dan ada tulang pendek. Tulang pipi contohnya ada tulang belikat dan tulang rusuk. Dan tulang pipa adalah tulang yang panjang, berbentuk pipa dan bulat. Contohnya adalah tulang tangan, tulang kaki. Nah, sedangkan tulang pendek adalah tulang yang menyusun jari jemari kita. Dikatakan tulang pendek karena berukurannya jauh lebih pendek dibandingkan tulang penyusun yang lain. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.